Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra Universitas 17 Agustus Cirebon. Judulnya itu tentang penerapan pendokumentasian lembaga sertifikasi profesi untuk kurikulum berbasis industri di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Kami punya 3 tim, saya sendiri, kemudian Ibu Esti, kemudian Pak Fahrul. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yang ada di mitra, di mana permasalahan itu muncul ketika kita melihat bahwa kurikulum di Universitas 17 Agustus Cirebon itu sudah kurang begitu match dengan kebutuhan industri terhadap kompetensi yang mereka butuhkan. Nah, karena kompetensi di industri itu terus berkembang, sehingga sinkronisasi kurikulum itu wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. Nah, dalam konteks itu kurikulum di pendidikan tinggi juga ada yang disebut SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, tentu saja SKPI ini sebagai fasilitas yang ada di kurikulum untuk memberi makna kepada pembelajaran di universitas agar ngeling dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang melatar belakangi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan. Jadi permasalahannya itu lebih konkret, yaitu kebutuhan untuk pengembangan kurikulum di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang berorientasi pada kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Dalam konteks ini dunia usaha dan industri, sehingga universitas dapat memfasilitasi lulusan dengan SKPI yang dibutuhkan untuk pengembangan karirnya. Untuk menjawab permasalahan yang ada di mitra dalam konteks ini adalah Universitas 17 Agustus Cirebon, kami menawarkan suatu solusi, yaitu mengimplementasikan model pendokumentasian kurikulum berbasis industri melalui pengembangan kurikulum berorientasi pada standar kompetensi kerja. Kemudian solusi itu kami lakukan dengan metode yang digunakan. Ada beberapa tahap. Yang pertama kita lakukan brainstorming terhadap 2 sisi. Pertama dari sisi deskripsi kurikulum yang sedang dilaksanakan, kemudian brainstorming terhadap deskripsi standar kompetensi kerja yang relevan. Nah, dari 2 sisi ini kemudian dianalisis celahnya itu di mana. Jadi dilakukan gap analisis. Nah, gap analisis ini yang menggambarkan seberapa besar tingkat sinkronisasi kurikulum yang nantinya dijadikan muatan untuk penyelarasan kurikulum. Setelah itu kita peroleh materi untuk sinkronisasi, kemudian dilakukan FGD, Focus Group Discussion. Di dalam FGD itu dilakukan pengembangan kurikulum berbasis industri. Tentu saja di dalam pengembangan kurikulum berbasis industri perlu ada pendokumentasian yang standar. Ketika pendokumentasian kurikulum itu tidak dilakukan dengan standar, maka sudah barang tentu tidak akan berpengaruh terhadap
sinkronisasi kurikulum. Karena tidak ada ukuran sejauh mana penyelesaian kurikulum melalui suatu kegiatan sinkronisasi tersebut dapat diukur. Sehingga pendokumentasian itu menjadi penting. Oleh karena itu, setelah kita peroleh satu materi sinkronisasi kurikulum melalui FGD, Focus Group Discussion, dilakukanlah pendampingan sebagai tahapan dalam metode yang kita lakukan. Nah, dalam pendokumentasian ada standar yang kita gunakan, sehingga di situ diperoleh ada tiga kelompok kompetensi yang bisa dijadikan solusi untuk menangani gap analisis tersebut. Pertama, klaster kompetensi, yang kedua okupasi, dan yang ketiga kualifikasi. Klaster kompetensi itu diperoleh dari sudut pandang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di industri. Jadi mengerjakan apa, perilaku aktivitas pekerjaannya itu di dalam suatu pendokumentasian itu dikelompokkan menjadi satu klaster. Nah, kalau okupasi itu jenis pekerjaannya, jadi sebagai apanya itu kita deskripsikan sebagai kelompok okupasi. Kemudian kelompok kualifikasi, penjenjangan pada level KKNI. Dalam kaitan ini karena di Universitas 17 Agustus levelnya sarjana, sehingga nanti kualifikasinya level 6. Nah, itu metode yang kita gunakan di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan mitra. Di dalam kegiatan brainstorming seperti tadi secara singkat diuraikan, pada sisi kurikulum yang sedang dilaksanakan, kita melihat deskripsi dari kurikulum pada setiap prodi, kemudian kita bandingkan dengan peta kompetensi yang ada di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Nah, dari situ kita bisa melihat apa saja yang belum diakomodir oleh kurikulum yang sekarang dilaksanakan dengan mengacu pada deskripsi paket kompetensi yang ada di SKKNI. Nah, hasilnya itu menjadi muatan pengembangan kurikulum. Nah, dari situ akan kita peroleh materi bahan ajar atau kajian materi sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum. Karena kita mengacu pada paket kompetensi pada SKKNI, maka sudah barang tentu muatan kurikulum yang kita peroleh akan menjadi kurikulum berbasis industri. Kemudian dari sisi deskriptif tentang ini apa Ibu Esti, anunya slide-nya naik ke atasnya gimana Bu Esti? Ini Bu Esti yang mahir di ini nih, IT. Nah, ini sampai akhir aja Bu Esti. Nah, udah sampai sini ya. Nggak sampai sini dulu. Saya lanjutkan. Kita melihat gap analisis. Jadi dari mana kita tahu gap analisis itu diperoleh? Pertama, kita lakukan analisis pembentukan mata kuliah.
Analisis pembentukan mata kuliah diperoleh dari peta kompetensi, bobot mata kuliah, dan ketuntasan kompetensi. Kemudian dari sisi indikator-indikator kebutuhan market, pasar, itu kita peroleh dari analisis skill, sikap kerja, dan pengetahuan. Nah, dari situlah kita peroleh satu gap analisis antara kebutuhan kompetensi di dunia kerja atau di tempat kerja dengan kompetensi yang dimuat di dalam kurikulum. Nah, beberapa hasil kajian dari hasil FGD kita mengumpulkan ada 11 rumusan skema kompetensi. Yang pertama itu tentang kompetensi yang mesti dikembangkan di kurikulum otomasi industri, di kurikulum otomasi industri di elektro. Nah, ini beberapa unit kompetensinya, dan 10 skema kompetensi nanti bisa disampaikan di laporan kami yang lebih rinci. Nah, itu pada akhirnya dari metode yang kita gunakan, kita dapat merumuskan ada 11 skema kompetensi yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum dari 7 fakultas yang ada di Universitas 17 Agustus Cirebon. Nah, kemudian yang tentu saja hasil dari kegiatan pengabdian ini itu bukan akhir dari upaya mengembangkan kurikulum yang berbasis industri itu. Oleh karena itu, tindakan rencana berikutnya bagi Universitas 17 Agustus kami merekomendasikan, pertama, institusi universitas harus menjalin kerjasama dengan DUDI, dunia usaha dan industri, untuk program on-job training atau OJT, atau penyelenggaraan teaching factory dan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi. Nah, yang kedua, perlu pengembangan layanan bimbingan akademik dan non-akademik bagi dalam kegiatan perkuliahan, bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan yang berorientasi pada monitoring perkembangan kebutuhan kompetensi kerja pada setiap program studi. Nah, rekomendasi yang berikutnya, perlu institusi universitas memiliki unit penyaluran lulusan kemitraan atau graduate placement center. Nah, jadi sebenarnya ketika kita kurikulum itu sudah selaras secara konten dengan kebutuhan industri, tetapi harus dikembangkan juga interface-nya. Interface untuk menjaga agar konten tersebut, kurikulum tersebut dapat terus selaras. Poinnya itu perlu ada teaching factory atau OJT. Yang kedua, perlu terus memonitor perkembangan kompetensi yang dibutuhkan. Yang berikutnya, perlu ada graduate placement center. Tanpa itu tentu saja temuan-temuan tadi masih belum secara optimal berdampak pada peningkatan mutu lulusan. Nah, kesimpulannya, implementasi model pendokumentasian kurikulum dalam pengembangan kurikulum berbasis industri di Untek Cirebon bagi para pengembang kurikulum, khususnya program studi, itu dapat mempermudah dan meningkatkan nilai telusur kajian kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. Jadi kesimpulan ini memaknai bahwa kegiatan pengabdian yang kami lakukan berdampak pada kompetensi itu dapat tertelusur sehingga perbaikan yang berkelanjutan untuk
pengembangan kurikulum itu atau untuk sinkronisasi kurikulum, penyelesaian kurikulum dapat dilakukan secara waktu ke waktu atau real time. Itu saja barangkali apa yang kami sampaikan untuk presentasi apa yang kita peroleh, apa yang kami peroleh, apa yang kami perlu sarankan kepada mitra terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.